Ya, Mbak Destri, gimana Mbak Destri? Tadi kalau kita lihat di koridor itu dulu diharapkan ada kawasan ekonomi khusus ya. Kemudian juga di setiap koridor itu diharapkan ada di mana sih tempat pangan Indonesia Timur misalnya kan diharapkan dulu di Kalimantan kalau tidak salah. Nah, seberapa jauh sih memang ini perlu atau tetap orang melihatnya Jawa dulu aja deh gitu loh. Nah, ini kadang-kadang suka dilematis gitu. Ya, sebenarnya sih itu udah bagus sekali tuh Mbak. Jadi apalagi dengan Indonesia yang sangat luas dan dengan kepulauan dan juga masing-masing satu pulau dengan pulau lain punya karakteristik dan punya sumber alam yang berbeda-beda ya. Sehingga karakteristiknya juga karena dia udah beda, alamnya beda, kemudian juga dari sisi kemasyarakatan juga beda, sehingga infrastruktur yang kebutuhannya juga beda-beda ya? juga beda. Jadi infrastruktur yang dibutuhkan juga beda. Infrastruktur untuk Nusa Tenggara, Bali dan sekitarnya itu pasti beda dengan infrastruktur di Kalimantan yang lebih ke komoditi batu bara. Kemudian dibandingin dengan Papua apalagi beda, yang luasnya begitu begitu besar wilayahnya. Jadi sebenarnya pembagian Indonesia berdasarkan koridor-koridornya tergantung dengan potensi yang ada di daerah itu saya rasa suatu hal yang bagus. Tinggal memang akhirnya kita harus komit dan harus itu tadi koordinasi. Karena yang punya daerah itu kan pemerintah daerah. Nah, sementara kalau kita bicara infrastruktur itu kan banyaknya skala besar pemerintah pusat. Jadi koordinasi antara bagaimana daerah dengan pusat ya? Dengan daerah termasuk dengan private sector untuk menghidupkan itu. Jadi dibutuhkan masing-masing porsinya itu harus ada sebenarnya ya. Jadi supaya ekonomi bisa tumbuh ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia Timur itu seringkali swasta kan untuk masuk ke sana itu butuh insentif ya. Sejauh mana sih sebenarnya kita kalau melihat insentifnya itu belum sebesar yang diinginkan swasta sehingga kayaknya sepi-sepi aja gitu di Indonesia Timur. Gimana sebenarnya itu kan kayak chicken and egg ya. Mana duluan ya? Siapa yang duluan gitu. Kalau dulu kan tumbuh-tumbuhan dan swasta ya kita tahu kan karena swasta kan dia lebih profit oriented. Kalau dia masih lihat, aduh resikonya besar banget, waduh nanti gue masuk sana mesti bangun infrastruktur dan mau nggak usah deh. Nah, dalam hal inilah perannya pemerintah ya. Dia sebagai penugasan, dia bangun dulu infrastruktur, pasti akan bleeding Pak di awal-awal. Apalagi tadi data Bapak menarik, tiap Rp1 yang dikeluarkan di Papua pasti akan kecil ya. Tapi kan kita bicara jangka panjang. Dan yang kedua adalah kita bicara pertama pembangunan yang inklusif, dan ketiga keadilan sosial, pemerataan bagi seluruh bangsa Indonesia. Gitu. Baik, Pak Dandung, kalau dilihat apa sih yang perlu ke depan ini paling nggak saran atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun juga para pengusaha teman-temannya Bapak nih supaya juga berpartisipasi, jangan lihat untung aja nih, negara juga harus diperhatikan gitu. Gimana Pak Dandung? Ya, tadi Bu, jadi satu supaya kita juga punya dana longgar untuk investasi, tentunya kita juga dikasih kesempatan yang sama. Jadi saya pikir itu penting karena seperti kita ketahui yang berani invest banyak kan di teman-teman BUMN karena mereka selalu mendapatkan daging Bu. Begitu mereka mendapatkan kontrak daging, semua mendapatkan tulang. Bukan tulang Medan nih. Sekarang harus tulangnya sama, dagingnya bareng-bareng gitu ya. Kita juga dapat daging, akhirnya kita juga pasti banyak teman-teman swasta yang punya kapabilitas seperti teman-teman BUMN karena juga mendapatkan daging juga, itu satu hal. Jadi saya pikir ini juga. Kalau insentif gimana di Indonesia Timur terutama itu apakah memang sekarang sudah diperlukan? Saya setuju tadi ya, sebenarnya kalau kita sebagai pengusaha kan biasanya lebih memandang untung rugi Bu. Sementara kalau misalnya tadi seperti katakan Pak Ari, kalau misalnya untuk pengembangan wilayah macam-macam tentunya itu menjadi tugas negara. Nggak mungkin kita swasta kemudian harus seperti itu kan, kita tidak artinya menerima. Swasta menyadari lah ya mana yang porsinya pemerintah, mana yang porsinya swasta kan yang mengelola dana pajak Bu. Masa kita seperti itu kan nggak mungkin. Ya, setelah kita dapat profit tentunya kita juga bisa dilanjut dengan investasi, nggak masalah gitu. Tapi tentunya beda lah, nature ininya beda gitu. Pak, ini terakhir Pak Ari, gimana apa yang bisa disarankan mungkin buat pelaku ekonomi atau masyarakat supaya juga memahami bahwa pembangunan ini sangat penting? Saya setuju gitu kan ya, tadi yang disampaikan rekan-rekan semuanya bahwa di Indonesia Timur artinya di luar Jawa gitu kan ya, kita harus menginvest banyak supaya semuanya nantinya bisa bergerak gitu kan, dan itu tugas pemerintah untuk ke sana. Kalau kita lihat sekarang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, anggarannya itu 45% buat di Indonesia Barat, 55% untuk di Indonesia Timur. Kita sudah mulai ke sana gitu kan, lebih besar. Yang kedua adalah satu,
jadilah spesialis-spesialis. Iya. Jadi kalau generalis kita nggak bisa bersaing gitu. Jadi kan, perlu banyak spesialis ya. Bukannya kalau banyak spesialis harganya makin mahal, Pak? Dokter spesialis mahal Bu ya dibanding dokter umum. Kita karena kita sangat menghargai expertise kan, ya. Jadi itu harus kita bayar mahal gitu kan ya. Asal kita secure kan kita. Kalau ada spesialis kan resikonya gitu. Baik Pak Ari, terima kasih Pak Dandung dan Bu Destri. Banyak yang mau kita bicarakan 1,5 jam rasanya kurang ya. Kita harus closing ya. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bahwa apakah infrastruktur direm ternyata hanya beberapa saja tetapi tidak semuanya, dan tetap akan berjalan anggaran yang cukup besar dari APBN, dan diharapkan partisipasi bukan hanya BUMN tapi juga swasta dan peran serta masyarakat juga diikut sertakan agar ke depan ekonomi ini akan bisa tumbuh dengan adanya infrastruktur. Sehingga banyak hal yang masyarakat perlu ketahui bahwa juga termasuk sumber daya manusia diharapkan juga akan semakin banyak yang skill, dan itu akan membuat ekonomi kita semakin baik. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Terima kasih.